Ini apa yang ini maksudnya, Mbak? Iya, Oh, ini yang dimaksud Mbak Lili. iya, Ini yang diceritakan Mbak Lili tadi. iya, Anjing ini iya. yang sering diperlakukan sama bapaknya. Iya. Astagfirullahaladzim. Bentar deh. Ini ada suatu makhluk. Nampaknya makhluk ini sangat tidak. Ibu kamu mana? Anjingnya Lili ikut di depan, Pak. Jangan, Bapak. itu bukanmu. Itu bukan ibu kamu. Mas, Mas, gimana? Tenang. Kita coba ikuti saja. Tenang, Bapak, tenang dulu, Pak. Tenang, Pak. Isi saja itu. Tenang, Pak. Ini Bapak, Pak. Ini Bapak. Diam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan rezekinya, Amin. disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Kiandi. Dan alhamdulillah juga teman-teman, di kesempatan di malam kali ini kami dimintai suatu tolong oleh salah satu subscriber kami yang tentunya sudah di hadapan kami. Dan mungkin langsung diperkenalkan diri saja, Mbak. Perkenalkan, Mas, nama saya Lili. Saya kesini itu mau minta tolong. Minta tolong. Ini saya mau minta tolong bapak saya itu kenapa ya, Mas? Bisa-bisanya itu dia itu kayak kecintaan banget sama seekor anjing, Mas. Bentar. Anda tolong diperjelaskan lebih jelasnya lagi pada kami. Jadi ini Mas, bapak saya itu pelihara anjing. Ya, tapi itu kayak nggak normal, nggak wajar. Enggak normalnya itu gimana? Kayak soalnya ya, Mas, tidur dia itu tidur Sama anjingnya. iya. Terus juga kayak kalau di rumah itu dia sama anjingnya terus gitu, Mas. Jadi seolah-olah itu anjingnya itu kayak gimana ya, kayak teman hidupnya kayak gitu loh, Mas, kayak manusia kayak gitu, diajak ngobrol, diajak tidur bareng gitu loh, Mas. Terus juga layaknya seekor anjing kan, kalau dikasih makan ya udah dikasih makan aja kayak gitu kan. Dia itu sampai disuapin. Terus juga kalau mandi juga mandinya itu pakai yang kayak manusia kayak gitu loh, Mas. Pakai sampo, pakai sabun segala macam kayak gitu gitulah. Jadi anjingnya itu, Mas, diperlakukannya itu kayak layaknya seorang istri gitu, Mas. Sedangkan bapak saya kan udah gak punya istri gitu, Mas. Jadi kayak makan disuapin, terus mandi ya dimandiin gitu. Kadang malah suka mandi bareng, Mas. Astagfirullahaladzim, yang bener, Mbak. Iya, di kamar mandi. Terus Sampai juga tidur bareng kayak gitu, makan disuapin gitu-gitu loh, Mas. Saya Astagfirullahaladzim. melihatnya ya anjing sih gimana, Mas, ya gitu kan. Tapi seolah-olah bapak saya itu memperlakukannya itu kayak bukan anjing kayak gitu, Mas. Ya. Iya, saya tuh anehnya kayak gitu. Terus juga saya pernah nanya sama bapak saya itu anjing dapat dari mana gitu kan. Katanya dapat dari pinggir jalan. Karena Udah lama Mbak Lili. ya udah hampir 1 tahunan, Mas. Astagfirullah, udah lama juga ya, Pak. Iya. Berarti dia memperlakukan seperti itu 1 tahun ini. Iya. Ada suatu hal keanehan lagi enggak? Enggak sih, Mas, Kalau ini ya, tuh, cuma kayak gitu aja. Iya. Terus ya, Mas, saking saya keselnya ini, Mas, ya saya gede banget ya, Mas, kalau mandi tidur, saya rantai, Mas, anjingnya di luar. Berarti sekarang di luar. Iya, di Astagfirullah. luar, tapi tanpa sepengetahuan bapak saya. Oh, berarti Bapak nggak ngerti Enggak. kalau anjingnya itu di rantai di luar. Iya. Kalau ngerti ntar marah gimana? Ya ini saya minta tolong lah, Mas, kok bisa kayak gitu lah, kayak nggak normal sih dilihat-lihat. Ya sudah, kalau seperti itu ya coba kita akan mencari tahu ya, Pak. Dan kita juga kalau kita nggak ketemu langsung dengan
bapaknya Mbak Lili dan juga anjingnya kan kita belum tahu. Begitu, jadi kita mohon izin juga kita perlihatkan saja melihat bapaknya dan juga anjingnya. Jadi kita lebih tahu juga. Terus ya Mas, kan bapak saya kan kerja. Iya. Ya kerja. Nah kan saya di rumah nih Mas sendiri karena posisi saya juga kan jaga rumah, kan berdua doang. Sama orang tua. Iya, terus sama ya si anjing itu kan Mas. Nah kalau bapak lagi kerja itu Mas, kadang-kadang itu kayak gimana ya Mas, seolah-olah itu kadang lampu kayak ada yang matiin Di rumahnya. iya. Terus juga kalau saya lagi mandi itu air itu kadang nyala mati sendiri Mas. Air kerannya. Iya, jadi kadang ngalir entar enggak gitu. Itu maksudnya setiap hari ataupun Enggak, apa setiap jadi bapak kerja aja? kalau bapak lagi enggak ada di rumah. Oh. Tapi kalau bapak ada di rumah normal semuanya. Kadang kalau misalnya bapak lagi ada lembur kerja malam nih Mas, kadang ada suara-suara aneh kayak gitu lah Mas. Itu sih memang aneh kalau begitu ya dia. Iya betul. Sudah hal-hal yang aneh juga di rumah Mbak Lili ya gitu. Iya. Berarti bapaknya ya suka sering lembur gitu ya? Ya kadang kalau ada lemburan kan sampai malam gitu. Terus ini ada di rumah Mbak? Iya ada di rumah bapak lagi. Alhamdulillah. Iya. Ya sudah kalau begitu Mbak. Iya udah ya Mas. Kita ke rumahnya saja. Iya. Mbak Lili ya. Iya udah ya. Dianterin. Iya. Masih jauh Mbak rumahnya. Iya, Mbak. Ya. Tadi pun juga saya sampai sasar nyariin Sherlocknya itu muter-muter. Mbak. Iya Mas, ada nggak yang takut ya? Iya makanya saya tadi berhenti di sana Mbak. Di pertigaan itu. Makanya saya telepon Mbak Lili suruh jemput kayak gitu loh Mbak. Iya kadang kadang ya. Masih jauh dari sini Mbak? Iya Mas, ini tinggal sore aja. Kan? Ya Sherlocknya itu nggak akurat ya Mbak Lili ya. Terus juga kadang-kadang kalau malam-malam itu Mas kayak dengar suara-suara kayak gini gitu. Padahal kan di sini nggak ada yang pelihara hewan Mas. Jadi aneh juga ya. Iya gitu Mas. Ya coba kita ke rumahnya saja dulu Mbak Lili ya. Jadi kita lebih tahu untuk mendeteksi sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya Mbak Lili. Yang Mbak Lili waktu tadi itu menceritakan ada suatu keanehan, lampunya mati, kerannya nyala sendiri kayak gitu. Ya kita apa namanya ke rumahnya saja dulu. Ini apa yang ini maksudnya Mbak? Iya. Oh ini yang dimaksud Mbak Lili. Iya. Ini yang diceritakan Mbak Lili tadi, anjing ini Iya. yang sering diperlakukan sama bapaknya seperti selayaknya manusia. Iya ini Mas, makanya saya bedek banget saya taruh sini Mas. Pokoknya saya orang gitu Mas. Tapi kayak marah-marah ya Pak. Kayak tidak suka ya dengan kehadiran kita di sini. Iya. Iya, Mas. Kalau Kayak saya kayak marahnya sama Mbak Lili kok. Iya. Kayak nggak suka gitu loh. Tuh kan. Tapi dari auranya sih sangat panas juga. Saya merasa Iya. Ada sesuatu kayak keanehan. juga selayaknya tidak seperti hewan biasanya loh. Betul. Kayak gitu. Melihatin Mbak Lili terus maksudnya loh. Itu udah Mbak Lili, kita pengen ngobrol ketemu juga sama bapaknya nggak apa-apa? Iya, Mas, saya panggilin Mas. Masuk sudah. aja ke rumah juga. Iya. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Mas, saya panggilin ya Mas. Iya. Tapi lagi tidur ya. Iya. Iya deh. Kalau saya masuk tadi merasakan ada yang keanehan juga. Betul. Oh, udah bangun. Di rumah saya Pak gimana Mas? Sini aja nggak apa-apa. Dak. Sini aja. Sini aja nggak apa-apa. Pak, ini doang. Saya Andi Pak. Oh, saya Mas Farhan. Ya, sini aja duduk aja nggak apa-apa. Jadi mohon maaf di sini Pak mengganggu peristirahatan Bapak di sini. Kami di sini
pertama silaturahmi, yang kedua kami diundang oleh anak bapak Mbak Lili ya. Mbak Lili tadi sudah menceritakan banyak kepada kami di sini yang apa terjadi, yang mengalami daripada bapak di sini. Gitu. Iya. Ini mohon maaf ya Pak, Iya. apa benar apa yang diceritakan Mbak Lili tadi, Bapak mengira peliharaan Bapak itu sosok daripada, mohon maaf ya Pak, anjing itu selayaknya seperti manusia diperlakukannya sama Bapak. Ya, seperti manusia sebab anjing kesayangan saya. Kalau boleh tahu, anjing itu yang dilihat itu maksudnya kan itu anjing biasa Pak. Kenapa Bapak memperlakukan itu kata daripada anak Bapak sendiri ini ya? Itu seperti manusia loh Pak, mandiin bareng, tidur bareng. Iya, Itu iya. memang benar Pak. Ya memang benar sebab anjing itu jinak sekali kepada saya. Nggak masuk akal kan mas, kalau kayak gitu. Iya juga sih. Bentar nih, kayaknya ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh bapaknya nih. Iya sih. Kalau saya tadi kan saya sudah bilang ada satu hal keanehan juga yang ditutupi sama bapaknya Mbak Lili Betul. gitu loh. Pak, kalau boleh kami sarankan, Bapak lebih baik itu jujur saja pada kami Pak. Mohon maaf ya Pak. Iya. Tidak seharusnya seperti itu. Bapak memelihara anjing itu seperti kayak manusia Pak. Ya memang gitu ya. Sebab itu anjing kesayangan saya. Iya saya tahu itu anjing kesayangan Bapak. Akan tetapi Pak, itulah hewan Pak. Ada suatu batasannya juga memperlakukan kita. Kan Bapak tadi kan memperlakukannya seperti kayak manusia, seperti tidur manusia. bareng. Iya, makan bareng. Nah kayak gitu Pak. Sebab itu kesayangan saya dan anjing itu jinak sekali kepada saya. Jadi saya perlakukan seperti manusia. Yang benar Pak, jangan ditutup-tutupin. Ya, Jujur saja pada kami Pak. ya begitu adanya. Saya pelihara dengan sesungguh-sungguh saya. Makan saja lebih baik saya yang tidak makan daripada anjingnya yang tidak makan. Ini gimana Mbak? Nggak masuk akal lah mas, masa sampai segitunya. Udahlah pak, jujur aja. Kenapa sih selalunya kayak gitu? Orang anjing ya anjing aja, bukan kayak anjing seperti manusia. Nah, peliharaan kalau itu pelihara ya kasihan sama anjingnya. Iya kasihan, tapi nggak sampai tidur bareng, nggak sampai makan bareng kayak gitu juga. Kan itu aneh. Ya, si gimana anjingnya nggak ada di mana? Kamu bawa kemana? Bapak nyariin anjingnya di mana? Ya nyariin ke peliharaan saya. Aku rantai di depan rumah. Oh, jangan gitu itu. Tenang dulu, tenang. Tenang Bapak, tenang. Tenang dulu. Allah Akbar. Suara apa ini Di? Seperti kayak ada suara. Tenang. Iya. Jadi Astagfirullahaladzim. Bentar Di. Ini ada suatu makhluk. Nampaknya makhluk ini sangat tidak menyukai adanya kita di sini Di. iya benar sekali. Tetapi apakah makhluk ini ada suatu kaitannya dengan apa yang tadi diceritakan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Dan ada suatu kaitannya apa dirimu dengan pemilik daripada rumah ini? Oh, jadi Anda tidak menyukai jikalau kami berada di sini. Begini saja, bisakah dirimu menyampaikan sesuatu hal apa yang dirimu ketahui tentang rumah ini ataupun pemilik daripada rumah ini? Baik, silakan.
Kenapa? Anda tidak menyukai keberadaan kami. Tentu saja diriku tidak senang atas suatu kedatangan daripada Anda di sini. Tetapi kenapa Anda tidak menyukai? Memang ada suatu permasalahan apa sehingga dirimu tidak menyukai kami mendatangi rumah ini? Kau tak perlu tahu mengapa diriku berada di sini. Kenapa Anda tidak memberikan suatu informasi? Apa untungnya diriku sehingga kau menginginkan diriku menyampaikan apa yang kau katakan? Tentunya untungnya dirimu akan kami tidak akan leburkan. Asal kamu ketahui, diriku senang saja menempati daripada rumah ini. Senang? Tidak mungkin jikalau tidak ada yang dirimu sembunyikan. Diriku tidak percaya Tentu saja ucapan diriku. diriku tidak akan percaya dengan apa yang dirimu sampaikan kepadaku. Bukankah itu yang kamu inginkan? Diriku untuk mengatakan sesungguhnya Oh. mengapa diriku berada di tempat ini. Ya sudah, kalau begitu saya akan memaksa Anda dan akan mengunci Anda. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dirimu yang lakukan kepada diriku manusia? Saya mengunci Anda dikarenakan Anda tidak mau memberikan suatu informasi dan Anda tidak mau mengatakan yang sejujurnya. Tapi lepasin dulu ikatanmu. Diriku akan menceritakan sebenarnya apa maksud tujuanku berada di sini. Apakah suatu apa yang dirimu sampaikan dapat bisa dipercaya? Lepasin dulu ikatanmu. Diriku akan menceritakan sebenarnya. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya diriku menjaga daripada orang tua itu saja untuk tidak diketahui oleh manusia-manusia di sekitarnya, untuk menutupi dari semua apa yang dilakukan oleh bapak itu Memang terhadap peliharaannya. memang apa yang dilakukan selain memelihara itu? Apakah sebenarnya ada yang disembunyikan? Diriku mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada orang tua itu. Akan tetapi diriku tidak berani untuk mengatakan kepadamu manusia. Loh, kenapa? Memang apa yang dirimu takuti? Karena ada salah satu bangsa lainnya yang bersemaya di sini juga. Sehingga diriku tidak mau mengatakan dan tidak berani kepada dirimu manusia. Tapi kamu harus ketahui juga, Apa itu? karena di sini diriku tidak berani menyampaikan apa yang sebenarnya di sini terjadi. Loh, kenapa? Karena itu ada salah satu bagian-bagiannya masing-masing. Memang untuk dirimu bagian apa? Diriku cuma menghalang-halangi adanya manusia di sini saja. Loh, bentar. Kalau ada bagian-bagiannya, berarti di tempat ini banyak makhluk seperti dirimu. Sudah kukatakan manusia dari tadi. Bukan diriku saja di sini, akan tetapi banyaknya bangsa-bangsa seperti kami di sini yang memiliki suatu bagian masing-masing yang ada di rumah ini. Baiklah, kalau memang seperti itu, terima kasih banyak atas apa yang dirimu sampaikan kepada diriku. Baik manusia. Ya sudah, Anda pergi ya. Oh, jebatan syaitan. Allah. Bangun di. Apa di? Itu di belakang kamu. Apa? Itu di belakangmu. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, itu apa mas? Tenang mbak, tenang mbak, tenang mbak. Kok kayak gitu? Ya ampun mas, kok ngeliat ke saya mas? Tenang, tenang. Gak apa-apa mbak, tenang saja. Mungkin makhluk ini nampaknya ada suatu kaitannya juga mbak. Tetapi Assalamualaikum. kita akan coba berusaha ingin berkomunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf makhluk, siapa Anda di sini? Apakah Anda di sini ada salah satu hubungannya tentang keluarga ini? Oh, jadi dirimu yang sengaja dan berusaha jahil di rumah ini. Lantas dirimu juga yang menjahili daripada anaknya bapak ini, Mbak Lili ini. Untuk apa tujuan kamu, makhluk? Senang saja di sini. Seperti itu. Berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Lili ini benar. Adanya kamu di sini, kamu yang menjahili daripada rumah ini. Apakah kamu mengetahui adanya sesuatu hal yang aneh terkaitannya bapaknya Mbak Lili? Tahu? Kenapa tidak berani untuk menyampaikan kepada kami di sini? Takut. Berarti kamu tugas di sini itu mengganggu daripada rumah ini saja. Kalau boleh, ini kamu pergi saja dari sini gimana? Apakah kamu setuju mengikuti dari perkataan kami di sini? Kenapa? Tidak mau. Ya sudah, kalau seperti itu kamu tidak mau, terpaksanya saya akan menyingkirkan kamu dari rumah ini. Karena kamu pun juga sudah mengganggu daripada bangsa kami, bangsa manusia. Kenapa Anda tidak mau pergi daripada tempat ini? Oh, Nggak mau saja. jadi mungkin makhluk ini yang biasa bersih-bersih di tempat ini. Ya mungkin. Ya sudah, begini saja makhluk. Saya hanya ingin mencari tahu saja tentang perihal suatu kejadian apa yang menimpa kepada bapak daripada Mbak Lili. Kenapa Anda tidak berani? Berarti ada makhluk lain yang berada di tempat ini, yang menguasai di tempat ini. Oh, kalau memang dia tidak berani, Ya kita terpaksanya singkirin aja. iya, Karena ini pun juga bukanlah bangsa dia di sini. Gitu. Apalagi dia sengaja menjahili, meneror daripada Mbak Lili. ya sudah, begini saja makhluk. Bisakah dirimu menyingkir daripada hadapan kami? Tidak mau. Kenapa Anda tidak mau? Oh, kalau Anda tidak mau, terpaksanya kami akan meleburkan Anda. Singkirin saja. Iya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah Akbar. Alhamdulillah. Mas, gimana mas itu mas? Gak apa-apa mbak. Makhluk itu kita leburkan dikarenakan makhluk itu kita ingin menggali suatu informasi, akan tetapi makhluk itu selalu menutupi dan apa yang dia sampaikan itu menurut informasinya kalau makhluk itu sangat takut. Kayaknya dia ngaji. Kok lagi kayak ngomong sendiri, Pak? Kayak lagi ngomong sendiri. Kayak gitu ya mas. Dia lagi bercerita sendiri ya. Astagfirullahaladzim, yang benar Di. Itu lagi ngomong sendiri. Entah itu sama siapa. Itu mas. Allahu Akbar. Pak. Tuh kan, Pak. Pandangannya sudah. Iya, pandangannya kosong sekali. Iya.
Allahu Akbar. Itu sama gitu. Itu yang memang nggak apa-apa Mbak. Ya saya takutnya kayak gitu. Pokoknya semenjak punya anjing deh. Jadi begitu mas. Auzu kalimatillahi tammati bisa. Iya. Udah pernah maksudnya. Tapi mohon maaf ya kita menyampaikan ya Pak. Tapi ini sih tidak seharusnya disampaikan Pak ya. Takutnya ini juga menyinggung perasaan Mbak Lili juga sih. Iya. Tapi sini harus tetap kita sampaikan. Apa nggak diperiksakan saja bapaknya. Enggak mas, intinya semenjak dia punya peliharaan anjing itu tuh kayak gitu mas. Jadi pandangannya kayak gitu. Terus juga sering ngobrol sendiri kayak gitu mas. Iya, yang saya khawatirkan kan seperti itu Mbak Lili. Makanya saya tadi mengatakan apakah sudah diperiksa. Waktu itu pernah ke dokter. Ya nggak apa-apa mas, kata dokternya juga normal. Baik-baik saja. Baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Allahu Akbar. Ya kalau memang itu Tapi Bapak. tapi kalau Bau apa Di? Kayak ada bau yang aneh deh. Iya. Astagfirullah. Apa malu apa Mbak? enggak sih lagi nggak masak, nggak lagi apa-apain. Tapi kayak ada bau gosong ya. Iya. Bentar nih. Bentar ya Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu siapa nih? Mbak Lili. Mbak Lili. Ya. Itu bapaknya sih sama siapa? Apa ada orang lagi di sini? Lah, enggak mas, kita kan Lantas? di rumah berdua doang. Ya itu siapa? Itu yang di sebelah daripada bapaknya itu siapa? bapaknya. Nggak ada. Oh, Apa kita perlihatkan Mbak? Mas, saya tinggal berdua doang loh ya mas. Saya sama bapak saya. Aduh, Kan saya gimana? udah nggak punya ibu. Gimana? Mau ceritakan ya Pak? Kayak gini saja, kita perlihatkan saja lah ya. Iya. Daripada kita saling berdebat ya gitu loh. Sini Mbak, siapa Lili? Lihat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mas, Tuh kan makanya saya nanya, loh kok siapa yang ada di sini? mas saya tinggal berdua. Bapak itu siapa pak? Hei kamu siapa? Kok kamu pegang-pegang bapak saya sih? Kurang ajar banget sih kamu. Tapi bapaknya kayak pikirannya kosong ya. Siapa? Saya sendiri. Enggak mas. Ya ampun, saya tinggal berdua mas, sumpah. Astagfirullahaladzim. kemana itu Di? Saya sendiri. Kemana Mbak? Kok kayak ada yang aneh Di? Ya. Bapak itu tadi sama orang loh di samping. Nggak ada orang, saya Mbak, sedang. itu bukan orang Mbak, tapi melainkan bangsa jin Pak. Jin, Mbak. Hah? Iya. Itu beneran kan? Tadi Emang ada Bapak tadi kan? tidak melihat? Iya, tapi menyerupai Sedang duduk. dari bangsa manusia. Apakah ini ada suatu hubungannya ataupun suatu kaitan dengan suatu kejadian-kejadian tadi? Iya juga ya. Ibu kamu di mana? Nggak ada di sini. Oh, ibu. Pak, keren kok dia nggak punya ibu. Kok ibu sih? Itu kan ibu kamu, istri saya itu. Pak, jangan ngarang Pak. Nggak logis mas. Bentar. Ibu saya udah meninggal mas. Ini yang benar siapa kalau kayak gini Mbak? Iya, kenapa jadi puyeng gini, Di? Jangan Maksud, durhaka sama ibu kamu. bentar, Pak. Ini yang dimaksud daripada bapaknya ini apa? Ya, itu kan istri saya, ibunya ini. Yang mana Pak? Mas, ibu saya udah meninggal mas 5 tahun yang lalu. Benar. Iya. Lantas Bapak ini mengatakan Iya, ibunya. Ini aduh saya malah jadi bingung. Gimana? itu istri saya, ibunya ini. Ibunya Mbak Lili. Mbak Lili, ya. Jangan bilang yang dimaksud bapak itu. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan anjing yang Mbak? Iya. Iya. Yang datang. Tapi Itu anjing sebenarnya siapa sih pak? Itu ibu kamu, nak. Ibu kamu. astagfirullahaladzim, yang benar Pak. Mas, Iya, itu ibu kamu. Istighfar Pak. Betul. Itu bukan manusia ataupun ibunya Mbak Lili.
Itu kalau di kamar bisa jadi manusia. Astagfirullah mas, kok kayak gini? Ya ampun. Istighfar Pak. Istri dari Bapak dan juga ibunya Mbak Lina itu sudah meninggal sudah 5 tahun yang lalu Pak. Bapak istighfar Pak. Itu istri baru saya, ibu sambung anak si Lili itu. Hah? Ibu sambung? Itu anjing loh pak, kok jadi ibu sambung sih? Kalau ibu kan harusnya manusia. Iya, tapi bisa jadi manusia. Loh, anjing kok bisa jadi manusia sih? Anjing kan Oh, berarti ini hewan. sepertinya ada suatu keanehan. Jadi kalau di kamar itu bisa jadi manusia. Kalau di luar itu bisa jadi anjing. Makanya jangan sia-sia, itu anjing adalah ibumu. Astagfirullah. Berarti sampai Bapak itu memperlakukan seperti manusia. Ya, itu istri Yang diceritakan saya. Mbak Lili. Iya, itu istri saya. Karena anjing itu melihatnya Bapak itu istri ataupun ibu tirinya bully. Istighfar Pak, istighfar. Ah, Bapak ini manusia. Tapi itu kan binatang Pak. enggak lah, manusia saja. Saya sudah bertahun-tahun menemani saya manusia, bisa masak, bisa mencuci, itu manusia. Apa benar seperti itu Mbak? Enggak mas, saya memang tadinya itu saya nggak di rumah ini, saya di rumah nenek. Saya pulang ini tuh baru 1 tahun ini mas, jadi saya tahunya ya 1 tahun ini. Kayak gitu mas. Ya itu ya sudah seperti istri saya, tapi Itu binatang Pak, bukan daripada istri Bapak yang apa tadi Bapak sampaikan. itu tetap istri saya sudah nikahi 2 tahun. Astagfirullah mas, pak itu anjing pak, itu hewan, bukan ibu Lili itu pak. Kok jadi Iya. ibu Lili sih? Ibu Lili kan udah meninggal. Ya tapi itu ibu asli kamu sudah meninggal, tapi ibu sambungmu itu sudah 2 tahun. Entah di mana itu. Lili ikat pak di depan rumah. Jangan, itu ibu kamu, jangan diikat, kasihan. Jangan doraka sama ibu. Mas, gimana ini mas? Pak, istighfar Pak. Itu adalah binatang. Itu bukan istri Bapak. Tetapi itulah istri saya. Bentar. Istri sambung anak saya Lili. Tapi kalau apa yang dia sampaikan ataupun Bapak ini sampaikan, katanya jikalau di kamar itu bisa menyerupai daripada sosok wanita. Apakah benar yang dikatakan, Dik? Ini saya makin jadi penasaran, Dik. Iya, kita pun juga bingung juga. Ya memang betul begitu. Kalau di kamar bisa jadi manusia. Itu ya tetap istri saya. Mana istri saya, ibu kamu mana? Anjingnya Lili itu di depan pak. Jangan, Bapak. itu ibu kamu. Itu bukan ibu kamu. Mas, gimana Tenang, tenang. Kita coba ikuti saja. Tenang, Bapak tenang dulu, Pak. Tenang kali saja itu. Tenang Pak, itu Bapak Pak. Itu Bapak Pak. Tidak sekali ini nggak apa-apa. Masa seperti istri saya ini. Bukan istri Bapak Pak. Ini sudah seperti istri saya ini. Tuh kan mas, kayak gitu mas. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itunya mas. Ini Pak, istighfar Pak. Ini anjing Pak. Ini Begini saja, Dik. gimana Pak? Nampaknya apa yang saya rasakan memang ada suatu hal yang ganjil dan yang menyelimuti daripada sosok anjing ini, Dik. Apa kita coba pakai apa minyak aljanar coba? Iya, kita coba saja, Dik. Itu mas, kayak Jadi gitu. bapaknya tahu juga. Betul.
Iya, Andi. Memang benar apa yang dikatakan bapaknya, Pak. Aku sangat kecewa dan marah karena rahasia yang seharusnya dijaga dengan baik justru telah dibocorkan. Hubungan yang selama ini dirahasiakan antara diriku dan kau kini menjadi ketahuan. Tindakan itu telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini dijaga. Karena kejadian ini, aku memutuskan untuk pergi. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap bertahan di tempat yang tidak bisa menjaga amanah dan kepercayaan. Semua yang telah direncanakan selama ini harus berakhir. Dengan keputusan ini, aku juga membatalkan ritual yang selama ini dipersiapkan untuk menjadi manusia seutuhnya. Biarlah semua rencana itu berhenti sampai di sini. Jangan mencariku, jangan menghalangiku, karena keputusanku sudah bulat. Pengkhianatan terhadap sebuah rahasia memiliki konsekuensi, dan inilah pilihanku. Kemana itu saya ya? Kemana? Sudahlah Pak, tidak usah dicari. Istighfar dulu. Sudah, jangan dicari, Pak. Yang istri dicari ya. Istighfar Pak. Istighfar. Bahwasannya apa yang Bapak ketahui itu adalah dari sosok bangsa jin yang berusaha ingin memanipulasi daripada bapaknya. Itu saya mendapatkan saya mandi 7 mata air satu malam. Itu bisa menjadi wanita cantik, akan menemani saya selama hidupku dan memenuhi permintaanku segalanya. Tapi kan itu hanya bangsa jin yang menyerupainya, Pak. Kayak gitu. Iya, saya ketemunya itu di sungai sejak saya mandi 7 sumur itu. Tapi Pak, Bapak juga harus ketahui juga bahwasannya apa yang Bapak lakukan itu sangat menyalahi suatu aturan Pak, menyalahi suatu kodrat Allah. Bahwasannya Bapak menyukai daripada sosok binatang yang nampak dilihat oleh bangsa manusia. Ya memang saya bisa menjadi anjing, tapi sudah berjanji akan menemani saya. Tadi Memanggil nama Bapak. Astagfirullahaladzim. Apa itu yang turun? Oh, Astagfirullahaladzim. itu Bapak. Itu tenang. Tenang Bapak, tenang. Sudah benar. Leluhurmu sudah terikat dengan calon arah. Astagfirullahaladzim. Mana janjimu? Pak, sebenarnya ada suatu ikatan apa? Kenapa makhluk ini menagih janji kepada bapaknya? Ya memang saya janji akan dia yang akan menghidupku, mencukupi segala keinginanku. Berarti Bapak memiliki suatu perjanjian dengan bangsa jin ini. Dulu sedang saya mandi 7 sungai itu sudah berjanji. Manusia, kenapa kau menggagalkan semua yang sudah saya lakukan selama ini? Kemanakan putriku? Tidak. Kami tidak akan membiarkan suatu perjanjian itu tetap ada. Karena kalian sudah menghasut dan mengganggu suatu pikiran daripada
Darso, Pak Darso. apa kamu tidak Jangan takut didengarkan, Pak. Jangan didengarkan. dengan segala sesuatu yang telah kau lakukan? Jangan didengarkan lagi, Pak. Iya. Kamu akan sengsara tujuh turunan. Astagfirullahaladzim. Begini saja makhluk. Sudahlah, dirimu tidak usah lagi mengganggu ataupun menghasut sebuah pikiran daripada Pak Darso. Diam kamu. Dia yang akan menidiskan suatu calon orang dari keturunan anak. Astagfirullahaladzim. Tidak akan saya biarkan itu terjadi. Berarti wanita itu adalah masih keturunan daripada dirimu, wahai makhluk. Dia yang akan menjadi perantara generasi-generasi dariku. Astagfirullahaladzim. Begini saja, Andi. Kita akan satukan suatu kekuatan kita untuk meleburkan daripada makhluk ini. Baik. Itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, melalui suatu cincin daripada Nabi Sulaiman, leburlah kau makhluk. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Pak Darso sini, Pak Darso. Sudah dengar sendiri kan, Pak. Ya, Perkataan daripada lihat sendiri itu. Tapi itu adalah sudah turun temurun saya, keturunan saya, supaya hidup saya lebih tenang, lebih tentrem, dan bisa hidup sukses dengan cara saya mandi 7 sumur 7 sungai. oh, kalau begitu nanti kita biar perjelaskan saja di dalam saja, dan juga agar tenaga juga kita dapat bisa mengerti dan memahami. duduk aja dulu, Pak. Alhamdulillah ya, Mbak Lili. Mungkin Mbak Lili sudah mendengar apa yang tadi sosok-sosok di sini kita temui ya. Dan juga alhamdulillah Bapak pun juga sudah sadar juga. Iya, iya. Memang sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Jadi begini ya, asal mulanya itu buyut saya itu dari Bali. Bilang supaya saya menjalani ritual itu sebagai saya orang muda itu menurunkan ilmu-ilmu nenek moyang saya. Suruh mandi 7 sumur atau 7 sungai. Jadi itu sudah jadi kewajiban sebagai turunan dari nenek moyang saya itu dari Bali. Jadi saya laksanakan, iya, turun temurun. Jadi saya jalani permintaan saya itu supaya keluarga saya, anak turunan saya itu bisa hidup sempurna lah, layak seperti orang-orang yang sukses. Oh, jadi seperti itu, Pak. Bila patah turun temurun dari nenek moyang kita yang dari Bali dulunya. Sebab begini ya Pak, saya mandi 7 turunan itu, saya dipertemukan dengan anjing itu, tapi anjing itu bisa jadi manusia. Dan anjing itu bisa bicara sama saya. Kalau saya mau memperistri, itu akan hidup saya, keturunan saya akan sukses. Astagfirullahaladzim. Kecukupan begitu. Jadi saya ambil istri ya sudah hampir 2 tahun. Istighfar, Pak. Apa yang Bapak lakukan itu sangat-sangat menyalahi suatu kodrat.
Jangan pernah tertipu oleh rupa yang indah, Pak, namun datangnya dari jalan yang gelap, Pak. Jin bisa saja menyerupai wajah cantik, suara lembut, dan perhatian yang membuat hati lalai. Namun, hubungan manusia dengan bangsa jin hanya akan membawa suatu kegelisahan, menjauhkan diri dari keluarga, ibadah, dan juga ketenangan hidup, Pak. Jika merasa terikat dengan sosok gaib, Pak, segeralah mendekat kepada Allah, perbanyak doa Amin. dan zikir, dan meminta suatu pertolongan kepada orang alim yang lurus ilmunya, Pak. Ya, jadi begini ya Pak, saya kalau meninggalkan perintah-perintah nenek moyang saya seperti mandi 7 sungai, berpuasa, rialat, itu kalau ditinggalkan, saya meninggalkan warisan nenek moyang saya, apa ndak ada kutukan, Pak? Kalau masalah itu, Pak, memang kita wajib mengikuti suatu adat budaya apa yang ada di dunia ini, Pak. Akan tetapi, apakah Bapak tidak takut dengan suatu azab Allah yang akan menimpa daripada kehidupan Bapak jikalau Bapak melakukan suatu hal itu dengan cara berpuasa tirakat dan juga untuk melakukan suatu tirakat dan juga melakukan menyepi diri sendiri, itu mungkin tujuannya baik, tetapi jikalau Bapak mempercayai hal seperti itu, apalagi sampai Bapak menggantungkan diri Bapak, itu sama saja akan menyesatkan diri sendiri dan juga keluarga Bapak. Apalagi anak Bapak yang tidak mengetahui suatu adat ataupun adat budaya apa yang Bapak anut, kepercayaan. Anak Bapak kan tidak tahu apa-apa. Bagaimana nanti jikalau anak Bapak justru malah menjadi suatu korbannya? Bagaimana, Pak? Iya, saya sudah tahu akan begini, Pak. Berarti saya menjalani ritual itu jalan yang sesat ya, Pak? Nah, itu, Pak. Kembalilah kepada Allah. Tinggalkan semua hal-hal seperti itu. Saya tidak melarang jikalau Bapak mempercayai suatu apa yang leluhur-leluhur sampaikan kepada Bapak, dan juga apa yang Bapak ketahui dan Bapak yang lakukan. Saya tidak melarang itu, akan tetapi saya hanya melarang ketika Bapak melakoni sebuah ritual yang terlalu berlebihan, Pak. Apakah tidak kasihan dengan anaknya ini? Apakah Mbak mau menjadi suatu korban, Pak? Jujur Mas, saya nggak tahu kalau bapak saya itu melakukan ritual seperti itu dari keturunan nenek moyang yang di Bali itu, saya nggak tahu Mas. Saya juga ya nggak mau lah jadi korban ataupun jadi tumbal atau apalah itu Mas, karena jujur saya itu pengen hidup normal kayak orang lain gitu Mas. Mungkin Bapak mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh anak Bapak harusnya mendengar suatu keinginan daripada anaknya juga. Kalaupun hidup berkecukupan, hanya cukup itu nggak masalah, yang penting kita itu hidupnya tanpa ada harus beban ataupun ada harus yang nantinya dituntut di akhirat gitu loh Mas. Dan Bapak juga harus ketahui juga, memang saya juga memiliki suatu saudara ataupun kenalan-kenalan, dan saya juga pernah mendatangi daripada Bali. Tetapi menurut saya suatu ritual-ritual itu
memang di sana itu sangat disakralkan sekali Iya, iya. dan sangat dijaga, tetapi bukan untuk disesatkan seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadinya bagaimana Pak kalau saya tidak menjalani ritual itu, nanti saya kena kutukan-kutukan itu dari leluhur saya Pak. Insya Allah, Pak, percaya saja dengan kami. Insya Allah dengan suatu wasilah apa yang dititipkan oleh leluhur kami, insya Allah kami akan bisa menjaga dan kami akan bisa membentengi agar Bapak tidak terkena suatu kutukan daripada leluhur-leluhur Bapak. Yang penting Bapak kembalilah ke jalan yang benar saja, Pak. Iya, iya. Iya, saya jalani, saya tinggalkan ritual itu demi menjaga keturunan saya supaya jadi orang yang baik. Baguslah kalau seperti itu. Iya. Jadi mungkin Bapak setelah ini harus melakukan suatu sholat tobat dan mandi tobat, Pak. Iya. Dikarenakan Bapak sudah terlalu dalam, sudah terlalu jauh, Iya, iya. terlalu mempercayai dan bahkan ini sosok binatang, Bapak. Yang kita lihat memang tadi memang adalah suatu perwujudan daripada bangsa jin ataupun sosok perempuan. Akan tetapi suatu hal seperti itu sudah sangat-sangat menyalahi suatu aturan dan kodrat Allah, Pak. Maka dari itu kenapa saya harus menyuruh Bapak mandi tobat dan juga sholat tobat, dikarenakan Bapak sudah keterlaluan gitu, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya saya harus menyampaikan suatu hal yang menurut saya tidak baik, menurut saya tidak pantas, apalagi saya masih muda. Tetapi karena Bapak jalannya salah, mau tidak mau kita sebagai sesama bangsa manusia, kita wajib harus saling mengingatkan, Pak. Ya, ya, kasih dan akan saya jalani mandi tobat, sholat tobat supaya saya diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan tidak akan menjalani ritual-ritual yang sesat itu. Ikut senang kami mendengar kalau seperti itu, Pak. Semoga Bapak semuanya membantu supaya saya menjalani jalan yang benar dan Insya Allah, Pak. Kami akan menuntun Bapak sampai Bapak benar-benar ke jalan yang lurus, dan juga mudah-mudahan ya Pak ya, tidak ada lagi suatu gangguan-gangguan dan tidak ada lagi yang menghasut suatu pikiran Bapak. Jadi Bapak bisa melakukan suatu, dan Bapak juga harus percaya bahwasannya ketika Bapak niat baik, insya Allah Allah akan memaafkan atas segala kesalahan apa yang Bapak lakukan dan Bapak perbuat. amin. Ya, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjalani perintah-perintah Allah supaya saya Amin. diberi tobat dan diampuni segala dosa-dosa Amin, ya yang sudah Allah. saya lakukan. Amin, amin. Alhamdulillah Pak, Bapak udah mau bertobat, udah mau ninggalin hal-hal yang sesat kayak gitu Pak. Makasih. Iya, 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 iya. Nggak sia-sia Pak, saya Lili minta tolong sama Ki Andi sama Mas Farhan Pak. Iya, nanti mungkin Terima kita akan kasih Mas Yandi kalau Mas Farhan. Oke, sama-sama Bapak. Tetapi mudah-mudahan saya harap suatu kejadian ini tidak terulang lagi dan juga tidak melakukan hal yang perbuatan yang sama ya Pak ya. Tolong dijaga jangan sampai melakukan suatu perbuatan apa yang tadi dilakukan. Ya sudah, mungkin untuk video ataupun teman-teman, terima kasih banyak atas hadirnya.
Dan terima kasih juga untuk suatu pantauannya. Mudah-mudahan suatu video di malam ini menjadi suatu pengetahuan dan pelajaran untuk tidak melakukan seperti Pak Darso apa yang ada di hadapan kita. Dan mudah-mudahan juga suatu tayangan ini dapat bisa memberikan suatu edukasi dan pengetahuan untuk kita semuanya sedulur. Dan saya doakan juga untuk yang menonton suatu video ini, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan suatu kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan mudah-mudahan juga suatu apa yang lagi dihajati oleh sedulur-sedulur semuanya, mudah-mudahan Allah ijabah ya sedulur. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.